Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk beraktivitas ya, Nak ya. Tetap semangat untuk belajar daring. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai penggabungan antara rumus fungsi if dengan gerbang logika. Gitu. Tapi Bapak berikannya dalam bentuk Word. Gunanya untuk apa? Agar anak-anak Bapak itu mempelajari terlebih dahulu. Ya, kalau saja rumus fungsi if dengan gerbang logika itu sebenarnya bisa disatukan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi di pertemuan kemarin. Nah, pertemuan kemarin kan kita belum menjelaskan tentang itu ya. Oke. Nah, kuncinya satu, yaitu anak-anak Bapak itu mengerti mengenai apa itu rumus fungsi if, ya. Bagaimana cara menggunakan rumus fungsi nest if, kemudian apa itu gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, dan karakteristik dari jenis-jenis gerbang logika. Apa itu karakteristik jenis-jenis gerbang logika? Nah, masing-masing gerbang logika itu punya karakteristiknya atau punya ciri-ciri khasnya. Contohnya gerbang N. Gerbang N akan menilai benar jika semua pernyataan itu benar. Salah satu saja salah pada pernyataan tersebut atau semuanya salah, itu dianggap salah oleh si gerbang N. Nah, berbeda dengan gerbang OR. Kalau gerbang OR, itu malah sebaliknya. Sebaliknya itu contohnya seperti ini. Satu saja pernyataan tersebut salah, sisanya benar ya. Sisanya benar. Atau semuanya itu benar. Itu masih dibenarkan oleh si gerbang OR. Gerbang OR akan memberikan nilai benar. Namun jika semuanya salah, nah itu baru disalahkan oleh gerbang OR. Gerbang OR akan munculkan nilai false atau nilai salah. Nah, itu yang karakteristik dari gerbang OR. Untuk gerbang N adalah karakteristiknya sudah Bapak bahas tadi. Untuk gerbang NOT, nah ini gerbangnya ini agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Gerbangnya ini akan menghasilkan nilai sebaliknya. Jika semua pernyataan tersebut adalah benar, dibalikkan menjadi salah. Nah, jika semuanya salah, malah dibalikkan menjadi benar. Itu gerbang NOT. Nah, masing-masing gerbang tersebut pun bisa dikombinasikan. Ya, bisa dikombinasikan. Gerbang N dikombinasikan dengan gerbang OR. Gerbang OR dikombinasikan dengan gerbang NOT. Gerbang NOT dikombinasikan dengan gerbang N. Itu semua bisa dikombinasikan. Minggu lalu kita kombinasikan si rumus fungsi if dengan rumus gerbang logika. Namun Bapak hanya berikan berupa slide saja ya, tidak berupa penjelasan ya. Di pertemuan ini Bapak jelaskan. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai kombinasi rumus fungsi if dan gerbang logika. Contoh soalnya masih sama. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Contoh soal yang pertama, ya. Oke, contoh soal pertama seperti ini. Sama dengan if mid A2,2,2 sama dengan make. Oke, hasilnya adalah pasti di tengah kata terdapat huruf me. Kemudian jika salah, maka dipertanyakan kembali. If buka kurung or left A2,3 sama dengan dan, right A2,2 sama dengan r. Ya, jika rumus tersebut benar, maka muncul pesan pasti terdapat huruf dan atau r. Namun jika salah masih dipertanyakan kembali. If not and mid A2,2,2 sama dengan sa, mid A2,2,2 itu sama dengan tu, maka kalau pernyataan tersebut benar ya, jika rumus tersebut benar, maka muncullah pasti terdapat huruf sa. Namun jika tetap masih salah juga, maka salah mengisi data yang akan ditampilkan. Nah, A2 itu berisi semen. Ya, ini Bapak ya, di sini berisi semen. Maka hasil yang ditampilkan itu apa? Apa yang ditampilkan nanti? Kayak gitu. Jadi cara mengerjakannya cukup gampang. Si kata semen itu kita masukkan kemari. Ingat dimulai dari yang paling depan ya. Berarti di sini sama dengan if, dipertanyakan nih. Ya. Apakah semen itu memenuhi syaratnya ini? Apakah memenuhi syaratnya ini? Jika iya, maka muncullah ini. Pasti di tengah kata terdapat huruf me.
Namun jika salah, yang muncul kembali dipertanyakan. Apakah memenuhi syarat ini? Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, kita coba masukkan si A2. A2 itu semen. Kita coba masukkan ke syarat pertama. Mid. Mid itu mengambil nilai tengah. Mid A2 berarti yang diambil itu ada di sel A2. Sel A2 tadi berisikan kata semen. 2,2. 2 itu adalah karakter yang dimulai. Karakter dimulai dari karakter kedua. Kata semen, S itu adalah karakter pertama. E itu adalah karakter kedua. Diambil dari karakter kedua. Sebanyak 2. Berarti sebanyak 2. Berarti yang diambil itu adalah EM. Ya, yang diambil itu adalah EM. Kemudian kita tes. Apakah EM sama dengan ME? Tentu berbeda. Kalau berbeda, maka pasti di tengah-tengah kata ini nggak akan dimunculkan. Yang ini Bapak coret. Ini nggak akan dimunculkan. Kemudian dipertanyakan kembali. Apakah OR itu gerbang logika ya? Berarti di sini terdapat 1 atau 2 atau 3 pernyataan. Khusus yang di sini terdapat 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah left A2,3 sama dengan dan. Itu pernyataan pertama. Dan pernyataan kedua adalah right A2,2 sama dengan R. Seperti itu. Mari kita uji yang pertama dulu. Left A2,3 sama dengan dan. Left itu artinya mengambil karakter sebelah kiri. Di sel A2. Sebanyak 3 karakter. Kalau A2 berisi kata semen, maka yang left A2,3 ini akan menghasilkan nilai SEN. Karena 3 karakter di sebelah kiri itu adalah SEM. Nah, dipertanyakan, apakah SEM tersebut sama dengan dan? Sama dengan dan? Tentunya salah. Maka di pernyataan pertama pada gerbang OR itu sudah bernilai salah. Berikutnya kita lihat pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua itu berisikan kata right. Right itu berarti mengambil karakter di sebelah kanan. A2,2. A2,2 ini berarti ambillah karakter di sebelah kanan di sel A2 sebanyak 2 karakter. Yang diambil di kanan sebanyak 2 karakter itu adalah EN pastinya. Kemudian EN tersebut ditanyakan, apakah EN itu sama dengan AR? Tentunya salah. Ya, tentunya bukan. Jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua juga bernilai salah, maka apa yang akan dijawab oleh si gerbang OR ini? Tentunya si gerbang OR akan bernilai salah. Jika gerbang OR memberikan nilai salah, maka if-nya itu nggak akan memunculkan pernyataan yang benar. Pasti terdapat huruf dan atau R ini tidak akan dimunculkan. Dia akan kembali lagi bertanya. Kembali lagi bertanya di sini. Kembali lagi di pernyataan salahnya itu muncul si if. If not buka kurung n. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam rumus if-nya tersebut terdapat 2 gerbang logika. Gerbang not dan gerbang n. Yang mana yang didahulukan? Tentunya yang didahulukan adalah yang paling dalam kurung. Nah, not sama n, not itu ada di luar, n itu ada di dalam. Ya, jadi kita prioritaskan si n-nya dulu. Nah, perhatikan si gerbang n-nya ini. Di gerbang n ini terdapat 2 pernyataan kembali. Pernyataan pertama adalah mid buka kurung A2,2,2 tutup kurung sama dengan sah. Di pernyataan kedua ada mid A2,2,2 sama dengan tu. Nah, maksud kata mid itu ya ambillah nilai yang di tengah, kan seperti itu. Ambillah nilai yang di tengah dari sel A2 yang dimulai dari karakter kedua sebanyak 2 karakter. Tadi kita sudah ambil, yaitu nilai EM. Dipertanyakan di sini,
Apakah M itu sama dengan SA? Tentunya bukan. Atau bernilai salah. Jika pernyataan pertama bernilai salah, maka kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua juga memiliki nilai yang sama seperti pernyataan pertama, yaitu meet A2, 2,2. Artinya karakter yang diambil lagi-lagi si EM. Apakah EM itu sama dengan to? Tentunya salah. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah, maka si N otomatis akan menghasilkan nilai salah. Selesailah untuk gerbang N. Gerbang N menghasilkan nilai salah. Namun sebelum adanya gerbang N, terdapat di depannya itu ada gerbang NOT. Apa itu gerbang NOT? Gerbang NOT itu membalikkan nilai sebenarnya. Harusnya N itu memberikan nilai salah. Karena di depan N itu ada si NOT, maka dibalikkan dari yang salah itu menjadi benar. Nah, karena if sudah ketemu dengan yang benar, maka yang dikerjakan atau yang ditampilkan adalah pasti terdapat huruf sah atau yang di tengah. Sedangkan salah mengisi data itu tidak ditampilkan. Berarti artinya jika A2 berisikan teks semen, maka hasil yang ditampilkan adalah pasti terdapat huruf sah. Itu yang ditampilkan dari rumus ini. Itu untuk contoh soal pertama. Mari kita bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua. Oke, di sini agak pause sebentar ya. Loadingnya masih lama. Oke, kita lihat contoh soal kedua. Pada dasarnya rumusnya mirip seperti contoh soal pertama. Hanya saja si A2-nya itu sudah berisikan kata dandelion. Dandelion. Sekarang kita lihat. Seperti yang Bapak sampaikan, pertama kali adalah teks A2-nya itu diuji yang paling depan dulu. Yang paling depan itu berisikan sama dengan if meet A2, 2,2 itu sama dengan me. Di tes dulu. A2-nya berisikan kata dandelion. Karakter kedua, sebanyak 2 karakter, itu yang akan diambil. Karakter kedua dari kata dandelion, sebanyak 2 angka, itu adalah an. Kemudian dipertanyakan, apakah an itu sama dengan me? Tentunya salah. Jika salah, pasti yang di tengah nggak akan dimunculkan. Yang dimunculkan adalah yang di belakangnya. Nah, yang di belakangnya itu kembali lagi dipertanyakan. If or left A2,3 sama dengan dan. Right A2,2 sama dengan R. Nah, perhatikan. Di sini ada gerbang logika OR. Di dalam gerbang logika OR terdapat 2 pernyataan. Pernyataan pertama dan ini pernyataan kedua. Pada pernyataan pertama itu berisikan left A2,3 sama dengan dan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah yang diambil sebelah kiri sebanyak 3 huruf atau 3 karakter. Di sel A2, apakah si huruf dan? Nah, kita perhatikan. Sel A2 berisikan kata dandelion. 3 karakter sebelah kiri dari kata dandelion adalah dan. Nah, tentunya kalau dimasukkan ke dalam, apakah dan sama dengan dan? Tentunya benar. Ya, tentunya benar. Apakah dan itu adalah dan? Ya. Pernyataan pertama bernilai benar pada gerbang OR. Sedangkan pernyataan kedua masih kita uji. Right, berarti ambillah huruf di sebelah kanan. Di sel A2 sebanyak 2 karakter. Perhatikan, A2 itu berisikan kata dandelion. Di sebelah kanan dari dandelion sebanyak 2 karakter adalah on. Dipertanyakan, apakah on itu sama dengan R? Tentunya berbeda. Tentunya bukan.
maka pernyataan kedua bernilai salah. Jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka gerbang OR akan menghasilkan nilai benar. Seperti itu. Jika if memperoleh nilai benar, maka yang diambil adalah nilai yang di tengah. Nilai berikutnya nggak akan dilanjutkan kembali. Nah, siapakah yang di tengah? Tentunya di tengah adalah pasti terdapat huruf dan atau R. Sisanya itu tidak dilanjutkan kembali karena sudah ketemu nilainya. Maka kesimpulannya adalah, jika A2 berisikan teks dandelion, maka hasil yang ditampilkan adalah pasti terdapat huruf dan atau R. Seperti itu. Itu contoh kedua. Nah, mari kita lihat contoh ketiga. Ya, kita contoh ketiga. Contoh ketiga lagi-lagi memiliki rumus yang hampir sama dengan rumus pertama dan kedua. Bukan hampir sama, tapi sama. Yang membedakan adalah sel A2 berisikan kata kamar. Nah, sekarang kita akan uji dari depan kembali. Ya, di sini ada if, kemudian ada meet A2, 2,2. Kita diuji. Apakah sel A2 yang berisikan kata kamar mulai dari karakter kedua sebanyak 2 karakter itu adalah me? Coba kita lihat dulu. Kata kamar dari karakter kedua sebanyak 2 karakter itu adalah huruf AM. Nah, apakah AM itu sama dengan me? Tentunya bukan. Kalau AM bukan me, maka yang di tengah nggak dimunculkan. Kembali lagi proses yang di belakang. Yang di belakang ini ada if, ada or, ada left, gitu. Jadi kita pakai yang gerbang logika dulu. Di gerbang logika ini terdapat 2 pernyataan. Yaitu pernyataan pertama berisikan left A2, 3 sama dengan dan pernyataan kedua berisikan right A2, 2 sama dengan R. Kita tes dulu. Apakah karakter sebelah kiri dari sel A2 sebanyak 3 karakter adalah si dan? Coba kita lihat. A2 kali ini berisikan kata kamar. 3 karakter dari sebelah kiri itu adalah KAM. Apakah KAM itu sama dengan dan? Tentunya bukan. Pernyataan pertama bernilai salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua right. A2, 2 sama dengan R. Kita lihat A2 kali ini berisikan kata kamar. 2 huruf di sebelah kanan itu adalah AR. Nah, apakah AR sama dengan AR? Benar. AR sama dengan AR. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar. Nah, ketemu dengan gerbang OR. Gerbang OR, jika salah satu saja pernyataan bernilai benar, akan dibenarkan. Maka OR akan memberikan nilai benar. Nah, jika if ketemu dengan pernyataan yang bernilai benar, maka yang diambil adalah yang di tengah. Yang di belakang tidak diambil lagi. Proses pun sudah berakhir. Nah, apa yang di tengah? Yang di tengah itu adalah pasti terdapat huruf dan atau R. Maka, jika A2 berisi kata kamar, maka hasil yang ditampilkan adalah pasti terdapat huruf dan atau R. Seperti itulah cara pengerjaan contoh ketiga. Di contoh keempat. Di contoh keempat ada kata satu. Ya, satu dipertanyakan. Nah, rumusnya masih tetap sama. Oke, rumusnya tetap sama. Nah, tugas dari contoh keempat ini adalah dijawab oleh anak-anak Bapak. Oke, Bapak tunggu jawabannya di komentar. Ya, Bapak tunggu jawabannya di komentar. Berikan jawabanmu apa yang akan ditampilkan jika A2 berisikan teks, yaitu 1. Bapak tunggu jawabannya di komentar. Sering-seringlah berkomentar agar dapat tambahan nilai.
Oke. Demikianlah yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Itulah penjelasan mengenai materi kita yang minggu lalu. Karena ada beberapa siswa Bapak yang tidak mengerti, ya. Memang rumus fungsi if ini kalau dikombinasikan dengan gerbang logika bukan menjadi rumus yang mudah dipahami. Kadang saja rumus if saja kita masih bingung. Gerbang logika digabung saja pun masih bingung. Kalau dipisah gerbang logikanya, kita masih dapat mengerti. Namun jika digabung beberapa gerbang logika, kita mengalami kendala. Namun konsep kerjanya sama. Ya, konsep kerjanya sama. Dimulai dari depan. Ya. Jika sudah ketemu dengan pernyataan yang benar, maka proses berikutnya tidak dilanjutkan kembali. Itulah rumus fungsi if. Ya, jika yang diambil itu adalah yang benar, maka yang diambil nilai yang tengah. Jika salah, maka dilanjutkan dengan yang paling belakang. Dilanjutkan yang terakhir. Jika yang terakhir pun dipertanyakan, berarti lanjut lagi dengan if. Itulah rumus nest if. Jadi kuncinya adalah kenali dulu karakteristik dari if tunggal, kenali dulu karakteristik dari nest if, ya. Kenali karakteristik dari gerbang logika. 3 ini. Maka anak-anak Bapak dapat mengerjakan soal-soal penggabungan rumus fungsi if dan gerbang logika. Nah, kisi-kisi materi kita di ujian PTS nanti itu adalah rumus fungsi if tunggal, rumus fungsi nest if, gerbang logika, penggabungan rumus fungsi if dan gerbang logika, penggabungan gerbang logika. Ada 5 yang akan diujikan nanti pada saat PTS. Oke? Jika ada yang masih kurang mengerti, boleh bertanya di komentar, pasti Bapak akan jawab. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan yang Bapak sampaikan, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak mengucapkan selamat pagi dan selamat menempuh ujian di minggu berikutnya.